adalah video keempat atau video terakhir untuk materi sistem gerak pada manusia. Pokok bahasan kita di video ini adalah yang pertama, kelainan sistem gerak. Yang kedua adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak sangat beragam. Penyebabnya juga sangat banyak. Bisa karena bawaan genetik, bisa karena kecelakaan, karena kebiasaan, atau karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Rickettsia. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Ini adalah gambar orang yang mengalami penyakit rickettsia. Penyakit ini terjadi pada anak-anak sehingga tulang kaki tumbuh membengkok seperti gambar ini. Adapun cara penyembuhannya dan pencegahannya adalah penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Sehingga vitamin D yang aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Dengan bertambahnya vitamin D ini, maka akan sangat membantu meningkatkan penyerapan kalsium sehingga dapat menolong perbaikan tulang bagi penderita rickettsia. Osteoporosis. Ini adalah gambar tulang yang normal dan tulang penderita osteoporosis. Penyebab osteoporosis adalah kekurangan kalsium. Umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua karena lebih sedikit menghasilkan hormon. Akibatnya, osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang sehingga menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis. Pengertiannya adalah tulang rawan sendi yang rusak sehingga sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah rematik. Penyebabnya adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan menjadi kaku. Cara mengatasinya adalah mengonsumsi makanan yang seimbang. Ini adalah jari tangan penderita artritis. Kalian bisa perhatikan. Dan ini adalah jari kaki pada orang yang menderita artritis. Fraktura atau patah tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami benturan keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Fraktura ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fraktura tertutup. Disebut fraktura tertutup jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Sedangkan fraktura terbuka artinya tulang yang patah keluar menembus kulit. Kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ketiga penyakit ini disebabkan karena adanya gangguan atau kelainan pada tulang belakang. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang.
seperti ditunjukkan pada gambar. Penderita kifosis ini tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Sedangkan lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke arah depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Sedangkan skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping, seperti ditunjukkan pada gambar. Skoliosis ini dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk yang salah. Setelah kita mempelajari semua materi yang berkaitan dengan sistem gerak, mulai dari tulang, otot, sendi, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak, maka diharapkan kita dapat menjaga kesehatan sistem gerak kita dengan baik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, misalnya susu, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Yang ketiga adalah berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D pada tubuh kita. Vitamin D sangat perlu untuk membantu penyerapan kalsium pada makanan. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya atau olahraga. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat, agar posisi tulang belakang tetap lurus. Demikianlah materi tentang penyakit atau kelainan pada sistem gerak dan upaya untuk mencegah kelainan tersebut.